Oke, kembali lagi bersama saya. Di belakang saya ini adalah unit Ayla R 2020 atau yang terbaru. Kenapa saya bilang unit 2020? Karena mobil ini diperkenalkan di tahun 2020, tepatnya bulan Mei ketika Corona. Waktu itu launchingnya dia pakai online ya, pakai online karena musim Corona jadi nggak bisa. Jadi mobil ini mengingatkan saya pada Ayla Turbo, dimana mobil itu Ayla Turbo pernah dipamerkan di Gias tahun 2018 dengan grill yang persis seperti ini. Jadi grill belakang lebar, tegas, samping kanan samping kiri juga sangat tegas. Sekarang versinya dijual lebih massal karena Ayla Turbo mendapat apresiasi lebih banyak oleh konsumen. Oke, saya tegaskan di dalam ini adalah saya jelaskan headlampnya. Jadi headlampnya ini di belakangnya ini masih pakai black piano, black piano. Housingnya di dalamnya pakai black piano, dibalut dengan chrome-nya di sisi samping sampai ke tengah. Plus di tengah ini juga ada pemisahnya ini dibalut dengan chrome, garis chrome. Kalau dilihat dari depan itu antara lampu utama sama lampu jauh itu dia terpisah oleh lampu chrome-nya ini. Jadi ada penegasan bahwa ini terpisah. Habis itu di kelas LCGC atau KBH2 ini satu-satunya dia yang udah pakai Pro G. Jadi dia akan menimbulkan garis cut off ketika sinar itu ditembakkan. Di sisi kiri itu lampu jauh. Gunanya lagi kenapa ini pakai Pro G? Kalau misalkan kalian mau ganti lampu pakai HID, dia tetap nggak bakal silau dari depan karena dia tetap menimbulkan garis cut off. Habis itu lampu kotanya LED juga, yang bagian bawah ini dia segaris sama grillnya. Jadi antara sisi kiri sama sisi kanan itu terhubung dengan garis chrome di tengah di grill sama di lampu kota ke samping. Ke bawah ini juga chrome grillnya. Jadi lebih tegas lagi karena grillnya ini model L kebalik ya, model L kebalik. Jadi memanjang dari bawah ke atas, terus diteruskan lagi ke sisi dalam. Jadi ini yang perubahan yang luar biasa yang bikin mobil ini semakin tambah keren. Di fog lampnya ini juga dibalut dengan warna hitam. Jadi biar seragam sama yang di tengah. Untuk grillnya di sebelah situ itu kelihatan ada lubang. Itu berfungsi untuk radiator ya. Jadi pendinginan radiator biar lebih cepat selain yang dari bawah. Meskipun ada sedikit lubang di situ, tapi malah kelihatan tambah keren daripada nggak ada lubang sama sekali. Itu grillnya juga tetap masih grill yang model lebar, fungsinya untuk mendinginkan radiator biar cepat dingin, jadi nggak gampang panas, bahan bakar semakin irit. Jadi sangat keren sekali dari tampilan depan Ayla. Kalau misalkan tadi nanti akan saya review di bagian samping, dari fog lampnya ini kelihatan garis lekuannya itu sangat tegas, bukan belok gitu bukan, tapi dari lurus beloknya sangat tajam, turun ke bawah lagi itu sangat tajam. Jadi mobil ini sangat keren untuk dimiliki. Oke, sekarang dari sisi samping perubahan adalah di spion. Spion ini ngadopsi dari punya Terios. Jadi lebih tegas juga di sini, ada garis yang tajam dari atas ke bawah. Terus ada LED nya. Spion ini itu sudah retract, jadi ada tombol mekanisme di dalam, tinggal di tombol terus dia nepuk. Terus velgnya ini yang luar biasa, jadi satu-satunya di kelas KBH2 atau LCGC ini dia udah pakai tutun. Kalau di merek lain nggak ada yang seperti ini, rata-rata semua satu warna. Hanya di Ayla dia yang udah dua warna, ada chrome sama ada gunmetal, bukan hitam tapi gunmetal warnanya. Sama yang belakang juga warnanya gunmetal setara. Terus di bawah sini itu juga sudah dilengkapi dengan set stone guard atau bahasa kerennya body kit. Jadi body kitnya ini selain juga tampilan menjadi lebih bagus, dia juga menahan kerikil-kerikil yang ketika jalan yang bakal merusak bodi. Jadi ini melindungi bodi mobil juga biar lebih keren. Oke, sekarang saya jelaskan yang bagian belakang ya. Perubahan yang di sini yang di bagian belakang adalah di lampunya. Jadi lampu belakang full LED
samping kiri ini reflektor biasa, satu-satunya juga di kelas LCDC atau KBA2 yang dia udah pakai LED. Terus dibalut dengan mikanya ini bening, jadi di dalamnya ini kelihatan detailnya. Ini yang menambah kesan mobil ini mewah, lebih tegas juga. Bagian bawah ada kisi-kisinya, ini reflektor, sudah dilengkapi dengan sensor parkir dan kamera belakang. Jadi kalau untuk parkir dia lebih aman. Selain bunyi, dia juga ada kamera belakang yang connect dengan head unit. Terus untuk spoilernya ada lekuan, itu juga yang bikin dia lebih tegas. Jadi di tengah itu sedikit ke bawah, samping kirinya ke atas, jadi ada ornamen garis lekuannya yang luar biasa. Untuk knalpotnya dia juga udah muffler, lebih keren, lebih sporty, lebih racing. Oke, sekarang kita coba di interiornya. Coba saya masuk interiornya. Oke, sekarang kita masuk ke interior ya. Di interior joknya udah bahan fabrik, jadi lebih bagus. Dua warna, ada motif di tengah juga. Untuk headrestnya masih menyatu ya sama joknya. Kemudian, nah ini interior setirnya, jadi kelihatan di situ ada perubahan di center clusternya, jadi menyatu antara tape sama AC. Setirnya juga sudah ada audio switch. Head unitnya udah touchscreen, layar sentuh, connect kamera belakang. Di bawahnya AC sudah digital, jadi pakai tombol, kan sebelumnya yang pakai putaran kayak kompor gas. Jadi sekarang lebih keren, lebih bagus. Tipnya udah support sama iPod ya. Nah, di tengahnya ini udah ada console box, jadi buat sandaran tangan, armrest, dia juga bisa dibuka buat laci. Transmisinya kebetulan masih manual, di belakang transmisi ada tuas handrem, ada tempat minum juga di situ di depan transmisi, jadi untuk naruh minuman lebih enak. Untuk spionnya udah retract electric plus retract, jadi kalau misalkan buat neko spion tinggal ditombol aja di situ. Ini untuk door trimnya udah dilapis sama kain, handle-nya juga sudah chrome, ada central lock di situ. Power window jadi komplit, materialnya juga sekarang lebih bagus, nggak gampang kegores, jadi lebih tebal. Tuh kelihatan. Di bawahnya ada tempat minum untuk naruh barang, plus ada speaker. Ini untuk yang belakang, jadi yang belakang hampir sama, sudah power window, handle-nya juga sudah chrome. Ini dari tampak jok yang paling belakang, jadi sudah menyatu, bahannya juga pabrik. Nah, di situ ada yang paling keren, jadi ada tempat minumnya juga di tengah, jadi tempat minumnya ada banyak. Luar biasa memang. Itu juga lega untuk kakinya. Untuk plafonnya dia bahannya mudah untuk dibersihkan, jadi nggak model bludru. Jadi kalau misalnya kotor gitu ya tinggal digosok aja, dia sudah hilang. Penampakan interiornya, ini yang paling penting adalah antena. Jadi antenanya bisa ditarik ke atas, fungsinya untuk radio. Jadi kalau radio nggak jelas itu tinggal tarik aja antenanya, jadi nanti radionya bisa menangkap sinyal dengan lebih jelas. Bagian mesinnya udah 1200 2 PPI dengan kode mesin 2 NRH, lebih bertenaga, 4 silinder. Jadi jangan ragu-ragu untuk masalah mesin, masalah tenaga dari Astra Daihatsu Ayla. So, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share, biar kalian tahu nih teman-teman bahwa Ayla ini adalah pilihan yang terbaik di kelas LCDC atau KBA2. Jadi memang berhak menyandang kendaraan bermotor, harga hemat, dan hemat energi. Terima kasih, nantikan video-video berikutnya.